Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada perjumpaan kita di pertemuan ke-6 ini lebih khusus buat teman-teman ATT tingkat 3 dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun, mudah-mudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan rezeki dan karunia-Nya. Perlu para perwira siswa ketahui, di dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya ini atau yang ke-6 kalinya ini, tibalah kita pada pokok pembahasan ship dimension and form konstruksi kapal. Bila kita berbicara tentang ship dimension and form, maka di dalam ilustrasi pada slide dan gambar tersebut akan nampak beberapa bagian yang mana menunjukkan berbagai hal yang berhubungan dengan dimensi suatu kapal. Terlepas dari itu, ketika kita berbicara tentang definisi, dimensi dan bentuk kapal adalah faktor penting yang mempengaruhi kinerja, stabilitas, dan kegunaan kapal. Dimensi kapal meliputi panjang, lebar, dan tinggi kapal. Sedangkan bentuk kapal mencakup profil lambung, garis air, dan bentuk bagian bawah kapal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci beserta contoh mengenai dimensi dan bentuk kapal secara umum diberikan kepada ahli teknik tingkat 3 berbeda dengan ahli nautik karena ini lebih perincian kepada hal yang sifatnya umum saja. Panjang kapal. Ketika kita berbicara tentang panjang kapal adalah mengacu pada jarak antara titik depan, proyeksi haluan, dan titik paling belakang atau proyeksi buritan kapal. Panjang kapal dapat mempengaruhi kecepatan, stabilitas, dan kapasitas angkut suatu kapal. Kapal yang lebih panjang cenderung memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan kapasitas angkut yang lebih besar. Misalnya kapal penumpang, kapal pesiar biasanya memiliki panjang yang cukup besar untuk menampung ribuan penumpang dan ribuan kru yang ada di kapal pesiar atau kapal penumpang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lebar kapal. Lebar kapal adalah jarak antara sisi kanan dan sisi kiri kapal. Lebar kapal juga dapat mempengaruhi kapasitas angkut dan stabilitas kapal itu sendiri. Kapal dengan lebar yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas angkut yang lebih besar dan stabilitas yang lebih baik. Sebagai contoh, kapal kargo yang dirancang untuk mengangkut kontainer biasanya memiliki lebar yang lebih besar dibandingkan dengan kapal penumpang. Oleh karena itu, semakin lebar suatu kapal, maka semakin besarlah juga kapasitas angkutnya dan semakin baik pula stabilitasnya. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tinggi kapal. Tinggi kapal mengacu pada jarak vertikal dari dasar kapal hingga titik tertinggi pada struktur kapal. Tinggi kapal dapat mempengaruhi kemampuan kapal untuk melewati sebuah rintangan seperti jembatan atau terowongan misalnya, serta stabilitas saat kapal berlayar di perairan yang dalam. Kapal tanker misalnya yang mengangkut minyak mentah biasanya memiliki tinggi kapal yang lebih besar untuk menampung lebih besar muatan dan lebih banyak. Profil lambung.
Profil lambung menggambarkan bentuk kapal saat dilihat dari samping. Ada berbagai jenis profil lambung, termasuk lambung lurus, lambung kembar, dan lambung bulat. Misalnya pada kapal feri Roro, memiliki profil lambung yang datar di bagian depan dan belakang untuk memudahkan pemuatan dan pembongkaran muatan. Selanjutnya adalah garis air. Garis air adalah garis yang terbentuk ketika kapal berada di permukaan air. Garis air dapat mempengaruhi resistensi kapal saat bergerak di air dan juga mempengaruhi stabilitas kapal itu sendiri. Beberapa contoh jenis garis air termasuk garis air datar, garis air meruncing, dan garis air V. Pada gambar ini kita bisa melihat ilustrasi tentang beberapa tipe dan dimensi suatu kapal yang sangat mempengaruhi bangunan kapal itu sendiri. Selanjutnya adalah bentuk bagian bawah kapal atau yang sering kita sebut lunas. Secara definisi, bentuk bagian kapal bawah atau lunas yang dikenal sebagai lunas juga mempengaruhi kinerja dan stabilitas kapal. Beberapa bentuk lunas yang umum meliputi lunas datar, lunas V, dan lunas bulat. Kapal selam misalnya memiliki lunas V untuk membantu dalam manuver bawah air dan stabilitas sendiri. Secara spesifik memang kapal selam memiliki desain dan struktur bangun yang mungkin berbeda dengan kapal-kapal niaga, dikarenakan kebanyakan dia dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan militer dengan tujuan untuk operasi-operasi yang sifatnya rahasia. Baik, tibalah kita pada kesimpulan di dalam pertemuan kita yang ke-6 ini atau yang selanjutnya ini, lebih khusus membahas tentang dimensi kapal secara umum. Lebih khusus buat para perwira siswa ATT tingkat 3, berdasarkan ketentuan di dalam IMO Model Course 704, itu hanya lebih berbicara tentang yang sifatnya umum saja. Dari berbagai hal yang tadi kita sudah sampaikan dan kita jelaskan, maka bisalah kita menarik beberapa kesimpulan. Perlu dicatat bahwa dimensi dan bentuk kapal dapat bervariasi, tergantung pada jenis kapal, fungsi kapal, dan lingkungan operasionalnya. Contoh-contoh di atas hanyalah beberapa contoh umum, dan variasi lebih lanjut dapat ada tergantung pada kebutuhan dan desain kapal yang secara spesifik. Karena sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa pada intinya pembangunan atau bentuk suatu kapal sangat bervariasi, tergantung mau digunakan dan difungsikan untuk apa. Seperti kapal kargo tentu berbeda dengan kapal tanker. Kapal tanker juga berbeda dengan kapal pesiar atau kapal penumpang, karena kesemuanya itu sejak awal dibangun dan digunakan untuk apa, tentu berpengaruh tentang panjang, lebar, tinggi, dan dalam suatu kapal itu, karena dia akan melakukan suatu pelayaran di daerah-daerah yang kadang-kadang dalam, kadang-kadang di alur-alur pelayaran yang mungkin tidak sedalam di lautan lepas. Hal ini juga sangat berperan dari pemahaman kita akan itu semia. Demikianlah, terima kasih pada kita. Semoga pertemuan kita yang ke-6 ini membawa kebaikan dan keberkahan. Lebih khusus buat teman-teman, selalu jaga diri, hati-hati di dalam bekerja, dan tetap selalu menjaga kesehatan, karena biar bagaimanapun rahmat dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita itu merupakan satu hal yang sangat penting. Ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas, kalau kita tidak sehat, hal ini juga akan mengganggu konsentrasi kerja kita. Apalagi teman-teman lebih fokus di lingkungan kamar mesin,
Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, ruang yang pengap, bising, bau bahan bakar. Nah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanyalah sebuah ilustrasi beberapa tipe dan ukuran sebuah kapal, yang mana hal ini juga ya sebagai gambaran secara umum bahwa ada kapal peti kemas, ada LNG, dan ada kapal-kapal lain. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita. Terima kasih dan sehat selalu.